Yuri Slyusar, Direktur Jenderal United Aircraft Corporation, UAC, bagian dari konglomerat pertahanan milik negara Rusia, mengatakan bahwa pesawat tempur generasi kelima Su-57 merupakan langkah menuju pesawat generasi ke-6. Ketika kita berbicara tentang generasi ke-6, kita mengatakan bahwa ini bukan lagi pesawat terpisah, kurang dari, lebih besar dari tetapi ini adalah keseluruhan sistem interaksi antara udara, luar angkasa, bumi, drone, kendaraan berawak, kata Slyusar. Rusia mengungkapkan pada tahun 2016 bahwa mereka sedang mengerjakan pesawat tempur generasi ke-6 baru berdasarkan desain yang diusulkan oleh Biro Desain Sukhoi negara itu. Komandan pasukan Dirgantara Rusia saat itu, Viktor Bondarev, mengatakan bahwa pesawat tempur generasi ke-6 sedang dikembangkan dalam versi berawak dan tak berawak. Sejak itu, pejabat pertahanan Rusia diketahui telah menguji elemen perangkat keras yang dirancang untuk pesawat tempur generasi ke-6 pada versi prototipe Su-57, yang dijuluki pesawat tempur PAVA, Prospective Airborne Complex of Frontline Aviation. Ini termasuk sistem penerbangan dan navigasi, peperangan elektronik canggih, dan sistem radar. Menurut seorang pejabat senior dari Concern Radio Electronic Technologies, CRET, anak perusahaan dari Rostec State Corporation, yang diketahui mengembangkan elemen perangkat keras khusus ini, jet tempur generasi ke-6 akan dilengkapi dengan sistem perang elektronik terpadu, yang akan berfungsi sebagai radar, sistem peperangan elektronik, sistem transmisi data dan sebagai peralatan komunikasi. Ini juga akan berfungsi sebagai sistem navigasi dan transponder identifikasi teman atau lawan, IFF. Pendekatan Rusia untuk pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 mirip dengan yang dipilih oleh AS untuk pesawat tempur Next Generation Air Dominance, NGAD, yang juga dimaksudkan untuk menjadi sistem-sistem yang akan mencakup drone tak berawak, jet berawak, dan generasi baru teknologi jaringan. Seperti dilansir Eurasian Times sebelumnya, Pentagon menyatakan bahwa akan ada transfer teknologi, dua arah antara F-22 Raptor generasi kelima Angkatan Udara AS dan NGAD. F-22 tidak hanya akan digunakan untuk uji coba teknologi NGAD, tetapi Raptors juga akan mengadopsi teknologi yang dikembangkan di bawah program NGAD, mungkin untuk mempercepat kemampuan ini ke garis depan jauh sebelum platform NGAD dapat menyebarkannya sehingga mereka dapat menggunakannya, disesuaikan dan tidak berisiko. Sementara itu, Rusia terus meningkatkan kemampuan tempur generasi kelimanya, seperti rudal udara ke udara, pembunuh siluman, baru untuk jet tempur Su-57 yang kabarnya dapat menghancurkan target siluman. Dirancang dan dikembangkan oleh Biro Desain Vimpel, rudal baru ini adalah rudal udara ke udara jarak kecil hingga menengah yang didasarkan pada rudal seri R-77 jarak menengah yang membentuk persenjataan utama Su-57. Saat ini, rudal tersebut diketahui sedang menjalani uji coba yang diharapkan selesai sebelum akhir tahun ini. Pengiriman batch serial pertama dari rudal operasional juga dijadwalkan untuk tahun ini. Tahun lalu, Rusia mengumumkan rencana untuk mempersenjatai pesawat tempur silumannya dengan rudal anti kapal radar aktif baru yang dapat digunakan untuk melawan ancaman maritim. Pesawat tempur generasi kelima juga akan menjalani pengujian dengan setelan komunikasi yang ditingkatkan pada musim gugur tahun ini. Selain itu, versi berkemampuan kapal induk dari Su-57 juga sedang dikembangkan untuk Angkatan Laut Rusia, yang kapal induk satu-satunya, Laksamana Kuznetsov, telah menjalani reparasi sejak 2015 dan diharapkan bergabung kembali dengan armada pada 2024. Konon, Rusia memiliki jumlah minimal Su-57 di gudang senjatanya. Pada Juli, Angkatan Udara Rusia (VKS) diketahui hanya memiliki sekitar 5 penjahat operasional dalam armadanya. Pada pertengahan Agustus, Slyusar mengumumkan bahwa UAC telah membangun 4 Su-57 produksi serial baru, tetapi masih belum diketahui apakah mereka telah dikirim ke VKS. Pada akhir 2024, VKS berencana untuk mengakuisisi 22 pesawat tempur Su-57 dan, pada tahun 2028, menambah 54 jet lagi. Rusia juga mengambil langkah-langkah untuk memperluas produksi pesawat tempur generasi kelima, dengan fasilitas baru dibuka di Komsomolsk on Amur Aviation Plant, KNAS, di timur jauh Rusia pada bulan Agustus. Perluasan produksi kabarnya akan memungkinkan 12-14 unit diproduksi per tahun. Juga, Velon akan menerima mesin Saturn Isdelie-30 generasi berikutnya, yang akan lebih kuat daripada Saturn AL-41FM1 yang menggerakkan unit pesawat saat ini. Laporan menunjukkan AL-41FM1 tidak secara tepat memenuhi rasio dorong ke berat pesawat generasi kelima dan persyaratan efisiensi bahan bakar. Mesin menyediakan 14.500 kg daya dorong dan berat sekitar 1.450 kg. Mesin Isdelie-30 generasi berikutnya dilaporkan akan memberikan daya dorong 2 ton lagi dan diharapkan akan dimasukkan ke dalam Su-57 sebelum tahun 2025. Pada bulan Juni, Wakil Perdana Menteri Rusia, Yuri Borisov, mengatakan bahwa Su-57 telah digunakan dalam perang Ukraina yang sedang berlangsung. Klaimnya muncul tak lama setelah media milik negara Rusia, RIA Novosti, melaporkan bahwa 4 jet tempur Su-57 yang beroperasi di jaringan mengidentifikasi dan menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina. Klaim ini sejauh ini masih belum diverifikasi, tetapi sebuah video muncul di internet pada bulan Maret yang diduga menunjukkan jet tempur Su-57 terbang di atas wilayah Zhytomyr di Ukraina. Ada spekulasi pada saat itu bahwa distrik militer selatan Rusia telah mengerahkan jet tersebut. Menurut UAC,
Pesawat itu dikemudikan oleh pilot uji dari Biro Desain Eksperimental Sukhoi, Sergei Bogdan. Uji terbang 56 menit itu bebas insiden. Satu set peralatan onboard dengan fungsionalitas yang diperluas, dukungan kru yang cerdas, dan kemungkinan menggunakan berbagai senjata baru sedang diuji di pesawat, dimungkinkan juga untuk memasang mesin tahap kedua di pesawat, kata layanan pers. Dukungan kru yang cerdas memungkinkan komputer onboard Su-57 untuk melakukan tugas kopilot, membebaskan pilot untuk fokus pada fungsi-fungsi penting. Pesawat mengambil alih piloting dan mempersiapkan penggunaan senjata. Menurut Yuris Liusar, Direktur Jenderal UAC, pesawat ini juga dilengkapi otomatisasi cerdas tingkat tinggi dalam pertempuran. Pada tanggal 28 Juli tahun 2021, Nikita Dorovev, Kepala Departemen Kokpit Biro Desain Sukhoi, mengatakan bahwa di masa depan, seorang pilot Su-57 akan dapat mengendalikan pesawat dengan gerakan mata atau suara, terlepas dari kerumitan sistem seperti itu. Karena murid manusia terus-menerus bergerak secara tidak sadar, prototipenya sudah ada, kata Dorovev. Juga, saat ini, tugasnya adalah mengajarkan sistem untuk memahami bukan frasa yang dipelajari, tetapi konteksnya, sehingga dalam kondisi